Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal fajr 31 dari bulan Maret 2024 di hari Ahad, bertepatan dengan hari ke-20 dari bulan Ramadan. Maka insyaallah besok pagi orang-orang yang beriktikaf untuk masuk kepada iktikafnya, dan bagi ikhwah yang di luar sana ingin iktikaf di Masjid Imam Mukbil, falyatafaddal, kita siap memberikan akomodasi makan, minum, dan tempat. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran dalam pembahasan qiraah asyarah kepada surat Al-Insan, yang mana di pelajaran yang lalu telah kita masukkan aplikasi dari penerapan qiraah asyarah kepada surat Al-Insan biriwayati Al-Bazzi an Ibni Katsir, dan saya ingin mengujinya. Namun pada kesempatan sekarang ini karena kondisi kurang enak, maka kita langsung masuk kepada aplikasi riwayat yang berikutnya. Maka sekarang kita masuk kepada surat Al-Insan dari riwayat As-Susi an Abi Amr. Maka sebelum kita masuk kepada aplikasi qiraah asyarah dari riwayat As-Susi an Abi Amr, maka siapa itu Abu Amr? Abu Amr Al-Basri, bernama yang masyhurnya dengan Zaban Ibnul Ala Al-Basri. Maka dia dari a'immah ahli sunnah, dan dia dari kelompok tabi'in, dan beliau masuk kepada qiraah sab'ah, usul dari qiraah sab'ah setelah Ibnu Katsir juga Abu Amr Al-Basri. Dan dia mempunyai murid yang meriwayatkan qiraahnya, ada dua yang masyhur. Pertama As-Susi, dan nanti akan kita bahas, dan yang kedua Ad-Duri. Maka riwayat Abu Amr Al-Basri ada dari Ad-Duri dan ada dari As-Susi. Dan yang akan kita bahas sekarang dari riwayat As-Susi. Adapun Abu Amr Al-Basri, dia seorang tabi'i, dan dia seorang muhaddis dan ahlil qura. Maka terkumpul kepadanya ilmil hadis, dan terkumpul padanya ilmil qiraah, nikmat yang besar yang Allah berikan padanya. Karena asal dari agama Islam kembali ilmunya kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Maka seorang alim yang mempunyai ilmu qiraah Al-Quran dan mempunyai ilmu hadis, maka kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepadanya. Karena semua al-adillah, dia berbicara tentang akidah, berbicara tentang tauhid, berbicara tentang fikih, berbicara tentang lughatul arabiyah, berbicara tentang apa saja dari cabang ilmu Islam, maka kembali pendalilannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun Abu Amr Al-Basri, karena dia dari kelompok tabi'i yang kecil, maka sanad qiraahnya paling banyak daripada para qura yang lain. Namun karena saking banyaknya, kita cukupkan
ambil 2 sanad saja. Maka sanadnya yang masyhur kepada dia adalah dia belajar dari Sa'id ibnu Jubair. Siapa Sa'id ibnu Jubair? Murid dari Ibni Abbas. Maka dia langsung belajar kepada Sa'id ibnu Jubair sanadnya. Kemudian dari Ibni Abbas, sahabi. Dan Ibnu Abbas karena dia Ibnu Abbas sahabi yang kecil, maka dalam permasalahan Quran diturunkan dulu di zaman Nabi masih di Mekkah. Maka oleh sebab itu Ibnu Abbas mengambil dari para sahabat yang lain yang lebih tua. Maka dia Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'ab, dan juga Ibnu Abbas belajar kepada Zaid ibnu Thabit. Dan dari kedua sahabat Ubay serta Zaid ibnu Thabit, keduanya meriwayatkan dari Nabi, dan Nabi meriwayatkan dari Jibril di saat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah sanad yang pertama, bertemu kepada Nabi hanya dengan perantara Sa'id ibn Jubair dari Ibni Abbas, dan Ibnu Abbas sudah menjadi seorang sahabi juga. Kemudian karena Ibnu Abbas sahabi shagir, maka meriwayatkanlah Ibnu Abbas dari Ubay ibnu Ka'ab dan juga dari Zaid ibnu Thabit. Adapun sanad yang kedua, dia meriwayatkan langsung dari Al-Hasan Al-Basri, maka dari gurunya di negerinya dari Basrah, Al-Hasan ibni Abil Hasan Al-Basri dari Basrah, maka dia ahlul Basrah. Adapun tadi sanadnya dari Madaniyin, dia belajar dari Sa'id ibnu Jubair Madani, dari Ibni Abbas Madani. Adapun sanadnya dari gurunya ahlul Basrah dari Al-Hasan Al-Basri. Maka kenapa ini kita pilih? Karena sanadnya juga tinggi. Dari Hatton Ar-Raqashi, barulah dari Abi Musa Al-Ash'ari, kemudian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Muhammad dari Jibril alaihi salam. Maka Abu Amr Al-Basri banyak sekali guru-gurunya, kita ringkas ini saja. Dan awas, kita akan menanyakannya dari sanad-sanad ini. Adapun kedudukan beliau barakallahu fikum di ilmil hadis, maka telah berbicara ulama ahlu jarhi wa ta'dil bahwa beliau thiqah. Berkata Yahya ibnu Ma'in thiqah, berkata Abu Hatim laisa bihi ba's, dan berkata Abu Amr Asy-Syaibani ma ra'aitu mithla Abi Amr, aku tidak pernah melihat seperti Abi Amr. Mempunyai ilmu Al-Quran, jagonya dalam qiraah, dan jagonya di ilmu hadis. Dan Imam Abu Dawud telah meriwayatkan dari dia, dan Ibnu Majah juga di dalam tafsirnya. Dan dari muridnya yang meriwayatkan dari dia, yang akan kita bahas di sini ada 2, Ad-Duri dan As-Susi. Dan pembahasan kita sekarang kita ambil dari riwayat As-Susi an Abi Amr. Maka siapa As-Susi? As-Susi dia adalah Abu Shu'aib Saleh ibnu Ziyad As-Susi Ar-Raqi, yang mana dia mukri dhabitun muharrar thiqatun. Maka dia dari rawi yang thiqah dan hafalannya sangat kuat. Kemudian kita masuk sekarang kepada usul qiraah As-Susi an Abi Amr. Maka usul qiraah barakallahu fikum sangat banyak sekali. Namun di sini kita ingin memberikan aplikasi yang berhubungan dengan surat Al-Insan agar prakteknya mudah, sehingga kita batasi beberapa. Namun nanti di surat yang lain ataupun di ayat-ayat yang lain kita tambah lagi. Maka yang pertama dari usul qiraah As-Susi an Abi Amr, dia intinya an Abi Amr.
sama dengan Ad-Duri an Abi Amr. Maka dalam permasalahan mad wajib muttasil, maka bagi periwayatan As-Susi an Abi Amr hanya 4 harokat. Dinamakan oleh istilah ahli tajwid at-tawassut. Maka di sini keluar dari permasalahan ini Wars an Nafi' yang al-isba', dan juga Hafs an Asim 5 harokat. Maka di sini mutawassit. Ini seperti contohnya ma'ruf, as-sama, bina'a, abna, dan yang lainnya. Dan adapun nanti prakteknya di dalam surat khusus, di surat Al-Insan, jazaa, seperti itu. Maka 4 jazaa hanya mutawassit. Dan juga dari usul permasalahan mad jaiz munfasil. Maka mad jaiz munfasil dari qiraah As-Susi an Abi Amr berapa harokat? 2 harokat. Berarti mad jaiz munfasil di sini diistilahkan dengan ulama ahli tajwid al-qasr, maknanya diringkas. Maka berapa dari harokat Hafs an Asim yang antum pelajari mad jaiz munfasil? 4 sampai 5, tidak sampai 6. Adapun Wars an Nafi' maka dia al-isba', panjang sekali. Dan adapun As-Susi an Abi Amr iktafa bi al-qasr, maka hanya 2 harokat. Seperti misalnya ucapan Allah, inna a'tainakal kautsar misalnya. Maka qiraah Hafs an Asim dibaca 4 sampai 5. Inna a'tainakal kautsar. Maka qiraah Al-Kisai, qiraah Abi Amr, baik dari riwayat Ad-Duri ataupun As-Susi, maka al-qasr, hanya 2 harokat. Inna a'tainakal kautsar. Berbeda dengan Wars yang al-isba', dikenyangkan. Inna a'tainakal kautsar. Dan begitu pun nanti prakteknya di dalam surat Al-Insan ada inna a'tadna, maka hanya 2 harokat. Berbeda dengan jumhur, berbeda dengan Wars dan Hamzah yang isba'. Maka ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga dari usul qiraah, ar-ra al-maksurah fil akhir qablahu alif, maka yamiluhu, dengan dibaca al-imalah al-kubra. Apa itu? Ra sakinah di akhir dan sebelumnya alif. Maka Abu Amr membaca an-nir, bukan an-nar, seperti Hafs an Asim. Jurufin har, menjadi her. Dan begitupun kekhususan di dalam surat An-Nas yang kita sering baca, maka sama An-Nas juga al-imalah al-kubra. Maka dibaca sama seperti An-Nar, maka jumhur membaca An-Nas. Adapun Abu Amr dibaca An-Nis dengan al-imalah al-kubra. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas. Khannas atau khannis? Di sini tidak ada khannis. Kaidah apa? Dikhususkan kalimat annas al-imalah al-kubra. Khannas laisa annas. Maka ini contoh dari kaidah yang keberapa? Ketiga atau keempat? Maka tadi ra al-maksurah, an-nar dibaca an-nir. Dan begitu pun khos kalimat annas dibaca al-imalah al-kubra. Maka annas khusus, al-imalah al-kubra. Maka surat An-Nas semuanya dibaca al-imalah al-kubra kecuali al-khannas. Dan juga dari kaidah usul yang keempat, ibdalu hamzah bi alif au ibdalu hamzah bil waw ala hasbil qiraah. Jika sebelumnya dhammah maka dengan waw, jika sebelumnya fathah dengan alif. Maka seperti ya'ti menjadi yati, ya'ti menjadi yati, dijadikan mad tabi'i, hamzahnya diganti alif. Dan di ayat ini apa? Ada kaidahnya hamzah sakinah fi wasti al-kalimah. Apa? Ka'sun, ka'sin, maka kasin, kasin. Dan begitu pun ada lagi apa? Lu'lu'am mansura, maka dibaca nanti lulu'a, bukan lu'lu'a, tapi hamzah diganti alif atau waw jadi lulu'a. Ka'sun menjadi kasun, jadi mad. Lu'lu'a menjadi lulu'a, menjadi mad. Dan begitu pun dari usul qiraah asusi an Abi Amr, idghamul kabir. Dan ini idghamul kabir kekhususan qiraah Abi Amr, di mana maknanya idgham di sini keduanya mutaharrikan. Mutaharrikan kemudian dijadikan idgham, baik idgham yang mutamatsilain, misalnya nun fathah dengan nun kasrah diidghamkan, ataupun yang mutasyabihain